Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Rizal Ainun Yakin dengan NIM 31221069 dari kelas TI 22C2 Universitas Pelita Bangsa. Di sini nantinya saya akan membuat atau menampilkan sebuah proyek guna untuk memenuhi tugas ujian akhir semester mata kuliah pemrograman web dengan dosen pengampu Bapak Sanudin Askom Mkom. Nantinya di dalam proyek itu sendiri terdiri dari ada database-nya, kemudian ada get post-nya, kemudian ada CRUD yaitu create, read, update, dan delete. Kemudian ada form register dan login. Kemudian yang terakhir dari port atau untuk mencetak ya, atau print. Selanjutnya di sini saya sudah menyiapkan SQL-nya ya teman-teman. Jadi sebelumnya saya sudah membuat dan sini sudah mempersiapkan agar nantinya videonya tidak terlalu panjang durasinya. Di sini saya sudah menyiapkan database yang namanya db_perpustakaan. Kemudian di dalam DB perpustakaan nantinya ada beberapa tabel ya, yaitu ada tabel akun, ada tabel book, ada tabel borrowing untuk peminjaman, kemudian ada tabel member seperti itu teman-teman. Jadi kita sudah berhasil membuat database beserta tabelnya itu. Kemudian kita langsung saja masuk ke Visual Studio Code. Yang pertama yaitu ketika kita sudah membuat database, kita mengkoneksikan terlebih dahulu dari PHP ke database-nya dengan cara seperti ini. Kita masukkan host, yang tadi ada di SQL Yoke ya. Tadi di SQL Yoke namanya localhost. Kemudian ada username, username-nya bawaan XMPP, kemudian ada password. Ya tadi kosong ya teman-teman. Kemudian ada nama database-nya, database name. Tadi nama database-nya saya sudah buat yaitu DB perpustakaan. Seperti ini. Selanjutnya kita koneksikan dari PHP ke database-nya. MySQL connect, konekkan ke host, kemudian ke username, kemudian ke password, kemudian ke database name. Ini nggak boleh ada spasi seperti ini. Kemudian if jika nantinya error, jika nantinya database-nya tidak terbaca atau salah atau tidak ada, nanti akan terjadi error seperti itu. Dan exit sepertinya. Nah, di sini yang langkah selanjutnya yaitu menghubungkan dari PHP ke database yang sudah kita buat di SQL loop-nya ya teman-teman.
Selanjutnya setelah itu saya masuk ke navbar ya. Di sini kita sudah menampilkan atau sudah membuat navbarnya seperti ini, yaitu nantinya di navbar itu judulnya saya berikan nama saya sendiri dan NIM. Selanjutnya nanti di dashboardnya judulnya akan muncul Research Library, karena di sini saya akan membuat sebuah database perpustakaan ya, peminjaman buku seperti itu. Nantinya ada home, kemudian ada dashboard, kemudian ada master data, ada data anggota, kemudian ada data buku, ada transaksi, ada peminjaman, ada data peminjaman, kemudian ada tambahan aksinya, dan ada logout nantinya. Jadi untuk mengakses dashboard ini semua, nanti kita harus login atau register terlebih dahulu untuk bisa mengakses halaman dashboard tersebut. Nantinya kita akan membuat form registrasi dan indeks loginnya ya teman-teman, seperti itu. Selanjutnya setelah kita membuat navbar atau halaman dashboardnya, kemudian saya akan membuat atau menampilkan eh, tintak dari membuat register atau halaman loginnya ya teman-teman. Jadi di sini saya beri judul namanya sendiri, bisa ingin yakin. Kemudian nantinya akan diberi resale library, kemudian saya kasih image atau icon ya. Jadi ketika masuk localhost biasanya tuh lambangnya dari X sampai P ya, yang berwarna oranye. Tapi nanti di sini saya akan mengganti dengan logo seperti ini teman-teman. Kemudian ada keterangannya di bawahnya dari library. Kemudian di sini saya menggunakan akses atau menggunakan get ya, sesuai dengan perintah yang ada get post seperti itu. Ada get untuk memanggil dari register tersebut ya. Jadi di sini ada keterangan login untuk mengakses halaman dashboard. Jadi kita harus masuk login dulu untuk mengakses halaman dashboardnya dengan cara nantinya mengisi username dan mengisi passwordnya seperti itu. Kemudian di sini ada login dan buat akun baru. Ketika kita sudah membuat akun, kita bisa langsung masuk ke login, tapi jika belum, kita bisa buat akun baru seperti ini, buat akun baru. Setelah itu nanti muncul formulir ya, daftar sebagai pengguna baru, kemudian kita mengisi username, nama lengkap, ada email, dan passwordnya seperti itu. Setelah itu klik daftar. Setelah klik daftar, nantinya ada keterangan atau kita langsung diarahkan ke login seperti itu. Kemudian nantinya ada tambahan captcha-nya itu sendiri, yaitu untuk lebih keamanan data ya, kita tambahkan refresh captcha, dan nantinya captcha itu bisa diganti-ganti sesuai dengan captcha yang jelas. Nanti biasanya ada captcha yang kurang jelas karena ada warna-warna yang muncul seperti itu. Ini saya memanggil get, kemudian post juga ya teman-teman, ada sesuai dengan perintahnya seperti itu. Kemudian selanjutnya kita masuk ke halaman selanjutnya. Setelah tadi saya membuat form registrasi dan loginnya ya teman-teman, untuk bisa mengakses atau masuk ke halaman dashboard, selanjutnya kita masuk ke indeks PHP yang borrowing atau peminjamannya. Di sini kita include-kan atau kita koneksikan ke navbar ya, agar nanti dari apa namanya, form dari peminjaman ini masuk ke halaman dashboard seperti itu. Ini saya menggunakan metode postnya juga. Kemudian nantinya di
peminjaman nanti ada transaksi ya, yang saya berikan heading 3 untuk transaksi, kemudian ada form peminjaman, kemudian ada nama peminjam, ada nama buku yang dipinjam nantinya ya teman-teman, kemudian nanti ada tanggal peminjaman, ada tanggal pengembalian, dan hari setelah tanggal peminjaman, kemudian ada bagian untuk menyimpan data dari transaksi tersebut. Seperti itu teman-teman. Nantinya di sini ketika ada member yang ingin meminjam buku, nantinya akan muncul bagian-bagian seperti ini, ada nama pemilihannya siapa, terus nama bukunya apa, seperti itu, tanggal peminjamnya kapan, tanggal pengembaliannya kapan, seperti itu nanti muncul semua. Dan di sini saya menggunakan metode pos ya, seperti itu teman-teman. Selanjutnya setelah kita membuat form untuk peminjaman bukunya ya, kita masuk ke form dari bukunya. Ini ada, nanti saya beri dulu nih nama saya. Ini kemudian nanti ada data buku, kemudian kita bisa menambahkan tambah buku. Di sini ada get tambah, kemudian bisa menambah atau menggunakan metode post editnya, kemudian detailnya saya menggunakan metode postnya ya. Kemudian nantinya ketika kita ingin menambahkan buku di dalam dashboard atau halamannya, nanti kita mengisikan yaitu yang pertama nomor, kemudian ada judul bukunya, kemudian ada pengarangnya siapa, ada penerbit, kemudian jumlah buku atau stok ya yang ada di perpustakaan, kemudian ada aksi itu nantinya kita bisa mengedit, terus mengedelete, dan melihat atau read detailnya buku itu seperti apa. Selanjutnya nantinya di sini kita bisa searching ya teman-teman, bisa searching ketika ingin mencari nama bukunya apa atau nama penerbitnya siapa, nanti bisa searching, kemudian ini di searchingnya kita menggunakan metode post, kemudian kita bisa title search ya, search itu nanti apa yang kita akan cari gitu. Kemudian jika nantinya di database tidak ada, nantinya ada keterangan buku tidak ditemukan seperti itu. Tapi jika nanti di database ada yang dicari, nanti akan muncul seperti itu. Kemudian kita bisa tambah dan edit. Tambah kita yang menggunakan metode get, dan editnya kita menggunakan metode post gitu. Kemudian ada form tambah. Kemudian di sini kita bisa menambah buku itu dengan foto seperti ini ya. Ada foto, kemudian hanya menerima foto berekstensi JPG, JPG, PNG, GIF, BMP, dan BP. Jadi selain dari format ini, nantinya foto tidak bisa ditambahkan seperti itu, nanti akan error. Kemudian nanti ada judul buku apa, kemudian pengarangnya siapa, penerbit, kemudian jumlah buku yang tersedia di perpus itu ada berapa. Kemudian di sini ada submit. Ketika kita sudah mengisi ini semua, kemudian kita submit, nantinya akan berhasil dan menambahkan di data tambah buku. Jadi tambah bukunya akan bertambah seperti itu. Baik, selanjutnya setelah tadi kita bahas atau mengulas mengenai yang indeks PHP untuk bukunya ya, untuk tambah buku, kita masuk ke member. Jadi itu nanti siapa yang akan meminjam buku, nantinya untuk mengisi nomor, kemudian ada nama, terus ada jurusan mana ya, dari jurusan apa, kemudian ada nomor telepon, kemudian ada
jenis kelamin atau gendernya. Kemudian saya ditambahkan aksi di sini. Nantinya tampil setelah kita ingin meminjam buku, kemudian sudah mengisi ini semua, nantinya kita akan bisa mengakses atau tambah buku yang ingin dipinjam seperti itu. Dan nantinya ketika ingin mencari atau admin ingin mencari anggota yang meminjam, nantinya bisa dicari di bagian source ya teman-teman. Di bagian search ini yang menggunakan metode post. Kemudian nantinya jika ada anggota, jika mencari dan anggotanya tidak ada di database atau tidak ada di halaman dashboard, nantinya akan muncul seperti ini, anggota tidak ditemukan seperti itu. Dan kita juga bisa menambahkan jika ada member baru, di sini ada form tambah. Ini bisa memberikan foto ya, foto, kemudian hanya menerima foto berekstensi yang seperti sama yang kayak buku tadi, jadi JPG, JPEG, PNG, GIF, BMP, dan WebP. Kemudian mengisi nama lengkap, kemudian bisa masukkan nama lengkap, ada jurusannya apa, masukkan nomor telepon, masukkan gender. Di sini ada pilihan laki-laki atau perempuan. Nah, ketika kita klik submit, maka tambah anggota yang meminjam buku nanti akan membernya akan bertambah seperti itu, teman-teman. Baik, selanjutnya di sini kita masuk ke yang bagian report ya atau cetak. Nantinya di sini di indeks PHP bukunya nanti kita bisa mencetak siapa saja yang meminjam ya atau data buku apa aja yang ada di library atau perpustakaan ya. Di sini ada keterangan cetak ya seperti itu. Terus kita koneksikan juga di koneksi PHP agar bisa masuk ke local host. Kemudian di sini require-nya saya fpdf.php seperti itu. Kemudian fpdf-nya ini ukurannya saya menggunakan kertas A5. Kemudian ada fontnya yang digunakan Arial, ukurannya 16. Kemudian di sini ada keterangan di atas tabelnya bisa library ya. Kemudian ada daftar buku. Kemudian di bawahnya nanti ada ID, judul, pengarang, penerbit, jumlah buku. Seperti itu. Nantinya di sini akan mencetak buku yang ada di library tersebut yang tersedia. Seperti itu. Kemudian di sini juga nah, kemudian di sini juga di bagian member ya, membernya juga kita bisa mencetak atau mereport sama seperti yang tadi itu. Bedanya isinya nanti di sini bukan daftar buku tapi daftar anggota seperti ini. Kemudian di nantinya ada ID-nya, ada nama lengkap, nomor telepon, gender, jurusannya si peminjam seperti itu. Jadi nanti kita bisa mencetak yang data daftar data anggota dan bisa mencetak daftar data buku yang tersedia di library tersebut. Kemudian setelah itu kita masuk ke file.min.css-nya ya. Masuk ke CSS-nya, saya bikin bodinya seperti ini ya. Sudah saya bikin sebelumnya untuk mempercepat namanya video kali ini ya. Seperti ini teman-teman kurang lebihnya untuk bagian CSS-nya. Kemudian setelah itu setelah sudah masuk semuanya ada yang pertama ada membuat database, kemudian kita koneksikan, kemudian kita bikin navbar, kemudian kita bikin indeks form registrasi dan loginnya. Selanjutnya masuk ke yang bagian peminjaman buku, kemudian ada tambah buku,
kemudian ada member yang akan meminjam buku atau anggota. Setelah selanjutnya kita membahas CSS-nya, kita membahas yang terakhir yaitu ada logout. Logoutnya seperti ini saja, simpel ya teman-teman. Jadi setelah kita sudah masuk dari halaman dashboard, yang di awal kita masuk login terlebih dahulu, kemudian kita bisa logout dengan tampilan codingannya seperti ini, singkat ya teman-teman. Nah, baik teman-teman, setelah kita sudah masuk prosesnya, kita langsung lihat tampilannya seperti apa ya teman-teman. Kita masuk ke browser, kemudian klik localhost, kemudian file ya, file yang disimpan di mana, kemudian kita cari di sini. Tadi saya di folder kuliah, kemudian ini ada beberapa, tapi saya tadi nge-save di bagian yang UAS semester 3 web. Nah, di sini untuk mengakses halaman dashboard, kita harus login untuk mengakses halaman dashboard terlebih dahulu. Jika sudah mempunyai akun, kita bisa langsung mengisi username, password, dan tambahan captcha. Tapi jika belum, kita buat akun baru terlebih dahulu. Buat akun, misal Rizal Yakin 8, kemudian ada nama lengkap, kemudian ada email, kemudian passwordnya misalkan 1234567 seperti ini ya. Nah, terus kemudian kita langsung klik daftar saja, klik daftar. Nah, di sini masukkan username tadi yang kita daftarkan, kemudian harusnya passwordnya itu 1234567 ya teman-teman. Tapi di sini saya akan coba password salah, apakah bisa masuk ke halaman dashboard atau tidak. Kita bikin coba 555, kemudian isi ulang captcha ya. Di sini jika nantinya captcha di sini tidak jelas, di sini bisa nge-refresh, pilih yang jelas ya teman-teman, seperti ini. Ini misal contoh 9900 F9 E2D2. Nah, harusnya ini tidak bisa masuk halaman dashboard karena kata sandi salah ya. Harusnya 1 sampai 7, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Kita klik login aja. Nah, di sini username atau password salah. Berarti untuk akses ini harus dari akses yang login ini sudah benar ya teman-teman, karena password salah jadi tidak bisa masuk ke halaman dashboard. Kita masuk ke password yang benar ya teman-teman. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, kemudian kita isi captchanya F3 10 D0 EFC. Nantinya jika captcha salah juga nanti di sini ada keterangannya captcha salah, ulangi lagi seperti itu. Kita sudah masukkan password yang benar, captcha yang benar, kita masuk login, harusnya bisa masuk ke halaman dashboard. Nah, di sini kita sudah selamat datang kembali di Rizal Ainul Yakin seperti itu. Kemudian di sini tampilan dashboardnya ada judulnya ya, Rizal Library karena sebuah perpustakaan. Kemudian ada tambahan ikonnya. Kemudian di sini tuh ada judulnya Rizal Ainul Yakin dengan NIM 3122109 localhost. Di sini yang biasanya muncul hanya tampilan logo XAMPP ya. Di sini saya sudah ganti ikonnya. Kemudian di sini ada foto my profile saya atau foto saya. Kemudian di sini ada logout ya. Kemudian di sini juga ada logout reaksinya seperti itu. Kemudian di halaman dashboard ada home yang sebelumnya sudah saya jelaskan, ada home, ada master data, ada transaksi, ada aksi ya. Terus di dalam home ada dashboardnya, dashboard tampilan seperti ini. Nantinya kita bisa mengklik yang ini berfungsi teman-teman, yang ini berfungsi. Jadi bisa di sini seperti itu. Kemudian di dalam master data ada data anggota. Di sini saya sudah menambahkan beberapa anggota ya teman-teman. Di sini ada klik tambah anggota, di sini bisa mencetak juga. Kemudian nanti kita eh, coba satu-satu. Ini untuk memperkenalkan dulu, kemudian kita bisa nyari anggotanya siapa gitu untuk mempercepat pencarian seperti itu. Ada nomor, nama, jurusan, nomor telepon, gender atau jenis kelamin, kemudian ada aksi. Aksi yang dibilang truth itu di sini ada bisa edit atau bisa merubah ya. Kemudian ada delete, ada read juga teman-teman. Seperti itu. Kemudian kita cek satu-satu ya. Di sini kita masuk ke
data anggota, kita coba tambahkan anggota ya di sini. Nah, kita di sini bisa memilih file, bisa memilih foto dengan apa namanya, format seperti ini. Jadi selain ini tidak bisa ya. Kita coba menambahkan anggota ya. Kita pilih fotonya terlebih dahulu. Ada foto siapa di sini? Kita cari adanya ya. Misal Cipung. Ini. Kita misal kasih namakan Cipung. Kemudian jurusan misalkan teknik industri. Contoh ya teman-teman. Kemudian ada nomor teleponnya. Kita coba acak aja untuk contoh ya. Kemudian ada gender laki-laki atau perempuan, kita bisa milih. Kemudian kita langsung submit submit aja ya, harusnya bisa menambahkan anggota. Nah, di sini tambah anggota berhasil. Di sini ada Cipung, kemudian ada jurusan teknik industri, ada nomor telepon, ada apa namanya, gender atau jenis kelamin seperti itu. Kemudian setelah itu di sini ada edit, delete, dan read ya teman-teman. Di sini kita lihat yang read dulu, ini read. Nah, di sini data anggota detailnya ada fotonya ya, kemudian ada nama lengkap, ada jurusan, ada nomor telepon, dan ada gender. Seperti itu. Jadi untuk read berhasil, kita klik kembali aja, kemudian coba kita edit. Edit apakah bisa, yang namanya Cipung, saya edit contohnya kalau Ryan, seperti ini. Kemudian kita klik aja update. Nah, di sini yang tadinya Cipung ini berhasil menjadi Rayansa seperti itu ya teman-teman. Kemudian yang terakhir di sini dari read sudah berhasil, kemudian edit berhasil, kita yang delete ya, apakah bisa berhasil atau tidak, kita delete saja. Kemudian berhasil menghapus data anggota. Di sini langsung yang Rayansa langsung hilang ya teman-teman. Seperti itu. Kemudian kita coba mencetak atau mereport dari data anggota yang ada di sini ya, ada 3. Kita coba print atau cetak. Nah, di sini muncul di sel library daftar data anggota, yaitu ada 3 tadi ya, sesuai dengan yang di dashboard. Ada Rizal Ainuddin, Muhammad Aldiansa, ada Ansel Maputri seperti ini. Kemudian di sini juga kita bisa melihat fotonya ya teman-teman. Bisa read fotonya juga. Kemudian ada fotonya juga di sini. Kemudian kita masuk ke data buku. Saya sudah menambahkan beberapa buku di library di sini ya teman-teman. Di sini sama kayak yang tadi di data anggota, di sini ada read, ada delete, ada edit untuk mengupdate-nya. Kemudian di sini kita bisa mencari judul yang kita inginkan, misalkan Laskar. Kita ingin mencari Laskar Pelangi, kita klik coba Laskar, kemudian kita searching. Nah, di sini hanya muncul satu ya teman-teman. Karena yang dituju hanya Laskar Pelangi. Kita coba yang akidah itu apakah muncul. Nah, di sini ada akidah akhlak seperti itu teman-teman. Jadi untuk searching ini berhasil. Kemudian kita masuk ke data bukunya ya. Kita coba menambahkan data tambah buku. Di sini untuk menambahkan buku, kita buku yang ada dulu, misal ini ya. Apa ini judulnya? Misalkan ada judulnya aplikasi komputer. Selanjutnya pengarangnya semisalkan ini ya teman-teman. Misalkan kemudian penerbitnya ada misalkan Gerasindo, kemudian jumlah buku stoknya ada berapa, misalkan ada 25 ini, kita submit aja, nanti eh, data buku akan bertambah seperti itu. Ada kesalahan data yang dibuat nama pengarang, oh berarti ada nama pengarang yang salah ya teman-teman, karena tadi di codingan tuh tidak boleh memakai tidak boleh menggunakan titik ya, titik tanda koma itu tidak boleh, jadi kita ulang. Mana tadi aplikasi komputer, aplikasi komputer judulnya ya teman-teman. Kemudian masuk nama pengarangnya, semisalkan ini nih, Novega misalkan ya teman-teman. Kemudian ada penerbitnya Erlangga, terus ada jumlah bukunya ada 25.
Jadi tadi kita salahnya tuh di sini di nama pengarangnya itu eh, ada komanya ya Pak. Ada komanya, ada titik komanya, jadi salah gitu teman-teman. Kita klik saja. Nah, di sini berhasil menambahkan data buku baru. Nah, tadi kita menambahkan aplikasi komputer ini ya teman-teman. Kemudian ada judul, ada pengarang, ada penerbit, dan jumlah bukunya. Jadi ada jumlah bukunya ini 25. Misal nanti anggota ada yang meminjam atau peminjaman ada yang eh, baik kita lanjutkan teman-teman. Jadi nantinya semisalkan jumlah buku ini ada 25, ketika nanti ada anggota yang meminjam satu orang, nanti di sini berubah menjadi 24 seperti itu. Kemudian kita masuk ke bagian ini ya, rootnya. Kita bisa melihat apa namanya, bagian yang barusan ditambahkan yaitu aplikasi komputer. Nah, di sini ada detail bukunya, ada foto, ada judul buku, pengarang, penerbit, dan jumlah buku. Seperti itu teman-teman. Kemudian read sudah, kemudian kita coba edit untuk quantity ini ya. Jumlah buku misal 25 jadi 30. So, apakah akan berubah? Kita klik update. Nah, jadi berubah ya menjadi 30. Kita coba 50. Nah, di sini muncul 50 akan berubah. Kemudian edit sudah, update sudah, terus read sudah, kita masuk ke delete ya. Delete. Jadi ketika klik ini nanti yang nomor 6 aplikasi komputer ini akan hilang. Nah, berhasil menghapus data buku. Nah, data buku hanya ada 5 ya teman-teman, seperti ini. Kemudian setelah itu di sini ada tombol report atau cetaknya ya, ada ikan mini cetak. Nantinya untuk mencetak dari buku-buku yang ada di library. Kita klik aja. Nah, di sini ada list library, daftar data buku. Kemudian ada ID, judul, pengarang, penerbit, dan jumlah bukunya. Seperti itu. Jadi untuk mencetak untuk daftar buku berhasil ya teman-teman. Kemudian setelah itu di sini ada peminjaman. Jadi nama pinjam ini dari anggota yang sudah terdaftar di data anggota seperti ini. Di sini ada 3, jadi peminjamnya ini hanya eh, terbaca hanya 3 ya. Jika nanti ada 4, nanti ada 4. Kita coba yang data peminjamannya ada siapa ini? Ada Ansel. Kita masuk ke peminjaman, coba yang namanya saya Rizal ingin meminjam buku yang misal pengantar teknologi informatika. Kita klik simpan data saja. Kemudian data peminjam berhasil ya ditambahkan. Di sini ada Rizal Ainul Yakin yang barusan ditambahkan. Kemudian ada nama buku, pengantar teknologi informatika. Kemudian tanggal pinjamnya tanggal sekarang ya, tanggal 11. Kemudian tanggal pengembaliannya belum dikembalikan. Di sini ada statusnya karena belum baru dipinjam. Di sini ada status belum kembali. Kemudian di sini ada tombol detailnya ya. Di sini ada tombol detail bukunya. Ini ada nama peminjam dan fotonya, ada buku yang dipinjam, ada fotonya juga. Ada tanggal pinjam, ada tanggal kembali, status pengembaliannya juga. Status belum kembali, seperti itu. Dan jika nantinya sudah kembali, kita tinggal klik yang bagian ini, nanti statusnya akan berubah. Ini contoh misal belum kembali, kita klik bagian ini ya. Karena misal sudah dikembalikan, kita klik bagian ini. Terus ada peringatan, apakah Anda yakin buku sudah dikembalikan? Jika iya, kita klik OK aja. Nah, di sini statusnya sudah berhasil, sudah berubah jadi sudah kembali seperti itu. Kemudian di sini ada Ansel Putri, kita lihat detailnya ya. Ada peminjam, kemudian ada buku yang dipinjam seperti itu. Kemudian ada Aliansa, dia eh, meminjam buku Laskar Pelangi. Kemudian ada saya sendiri, buku yang dipinjam Humor Informatika seperti itu. Selanjutnya di sini juga kita bisa mencetak ya teman-teman. Di sini ada tombol cetaknya juga untuk report. Kita klik saja. Nah, di sini ada sudah muncul di library daftar data peminjaman ya. Ada ID peminjam, buku, tanggal pinjam,
tanggal kembali dan statusnya ya, ada yang sudah kembali, belum kembali, sudah kembali, dan sudah kembali, seperti itu. Kemudian setelah dashboard selesai, di sini juga kita bisa mengklik di bagian sini ya teman-teman. Nah, ini sama saja ya. Ini buat opsi aja, buat opsi. Ini total terlambat ini masih nol karena masih belum sesuai dengan perintah. Jadi di sini perintahnya peminjaman tuh 7 hari setelah tanggal peminjaman. Jadi setelah 7 hari itu tidak mengembalikan, nanti di sini total terlambat akan muncul misal 1, 2, atau 3 seperti itu. Kemudian di sini ada aksi logout juga ya teman-teman. Aksi logout nantinya kita setelah sudah mengakses semuanya, sudah meminjam buku, kita bisa logout untuk keluar dari halaman dashboard seperti ini. Dan sini saya kasihkan keterangan yaitu Project UAS Pemrograman Web dengan nama saya Rizal Ainun Yakin, NIM 3122100069. Di sini saya arahkan ke halaman Instagram saya. Contoh ya seperti ini teman-teman. Nah, di sini muncul Instagram saya seperti itu. Jadi cukup sekian project ujian akhir semester mata kuliah pemrograman web. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.